You'll never find a story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach. Apa kabar saudara? Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bertemu kembali dalam program Old Testament Made Easy, yang akan mempelajari makna kata-kata tertentu dalam perjanjian lama dan apa yang bisa kita praktekkan hari ini di dalam zaman modern di mana kita hidup ini. Haleluya. Dan hari ini kita akan bertemu dan kita akan membahas satu kata, yaitu kata dam, yang artinya adalah darah, saudara. Ya, the powerful imagery of blood. Kita akan bicara tentang darah ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, supaya kami memahami mengenai kata dam atau darah ini, Tuhan. Haleluya. Amin. Buka sama-sama saya dalam Kejadian pasal ke-15 ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Oke, saudara. Ketika matahari telah terbenam dan hari yang menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara, potongan-potongan daging itu selalu mengandung darah. Oke, tangkap idenya ini. Keluaran 24 ayat ke-8. Keluaran 24 ayat ke-8. Haleluya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala perintah ini. Sekali lagi, Imamat 17 ayat yang 11. Imamat 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Saudara, di dalam darah itu ada kehidupan, ada nyawa. Nyawa itu kehidupan. Jelas. Ya. Tapi darah juga, dari Keluaran 24 tadi kita baca. Darah juga bisa digunakan untuk menebus atau atone the person, atonement, penebusan. Ya. Jadi darah ini adalah sebuah sarana untuk membangun sebuah perjanjian. Faktanya adalah semua hari raya Yudaisme di dalam agama Yahudi semuanya pasti mengandung unsur pencurahan darah. Saudara, pengorbanan darah, ya, anak domba ataupun burung yang dikorbankan bagi yang tidak mampu. Saudara, ini adalah sebuah simbol, ya, bahwa apa? Ternyata pengorbanan itu selalu mengandung darah. Karena darah itu adalah apa? Simbol dari nyawa kehidupan. Sama saudara. Gambaran-gambaran ini memberikan kita sebuah pemahaman mengapa Yesus sebagai sang anak domba Allah itu harus tergantung di atas kayu salib. Untuk apa?
untuk menebus setiap dosa umat manusia. Karena dia adalah sang anak domba Allah. Domba itu dikorbankan di bait Allah pada waktu itu untuk apa? Untuk menebus, untuk mengadakan pendamaian dalam hari raya Yom Kippur. Imam besar ya selalu masuk ke bait suci setahun sekali ke mana? Ruang Maha Suci, bukan? Dan saudara, sebelum imam besar itu masuk ke ruang Maha Suci selalu di kakinya diikat tali ya yang bergemerincing, saudara, supaya ketika imam besar ini berjalan, tali itu bergemerincing kedengaran dari luar, saudara. Ketika talinya tidak lagi bergemerincing, maka imam besar itu dipastikan telah mati di dalam ruang Maha Kudus, karena hari itu hukumnya sangat keras sekali. Allah tidak mentolerir ketidakkudusan, maka tinggal ditarik saja ya tubuh atau jenazah dari imam besar itu. Tapi saudara lihat idenya di sini, lihat idenya. Bagaimana ketika imam besar itu ada dalam ruang Maha Kudus, dia menyiramkan ya cipratan-cipratan darah itu kemana? Ke ruang ke tabut perjanjian, saudara. Prosesi-prosesi itu adalah prosesi-prosesi yang sakral pada waktu itu. Prosesi yang sangat kita bisa katakan itu mistik. Ya, kenapa? Karena setiap hari raya Yom Kippur ada tali, ya, tali kirmisi yang merah itu, saudara, selalu diikat di pintu bait suci. Dan bertahun-tahun ketika hari raya Yom Kippur dilaksanakan, ketika imam besar masuk ke dalam bait suci, melaksanakan ritual itu, saudara, sebagai korban penghapus dosa bagi umat Israel. Tiba-tiba secara ajaib selalu kain kirmisi yang diikat di pintu bait suci itu berubah menjadi putih. Itu sebagai lambang bahwa apa? Bahwa dosa umatnya telah diampuni oleh Allah. Itulah mengapa ayat Alkitab berkata, bukan, sekalipun kau dosamu seperti merah, seperti apa? Kirmisi, ya, diputihkan kembali, diampuni kembali, ya, seperti salju, seperti bulu domba. Ayat-ayat itu ditulis karena ada ide dalam budaya pada waktu itu, saudara. Dan bertahun-tahun mereka lakukan itu, dan selalu kain kirmisi yang merah itu selalu berubah putih. Tapi ketika Yesus mulai lahir ke dunia ini, Allah yang inkarnasi itu datang ke dunia ini, saudara. Selama 40 tahun kemudian, kain kirmisi itu tidak pernah lagi berubah jadi putih. Mengapa, saudara? Karena Allah sang pengampun dosa sudah ada, sudah jadi manusia, tinggal di tengah mereka. Selama 40 tahun sampai kemudian bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Kaisar Titus, oleh Jenderal Titus yang kemudian menjadi kaisar pasukan Romawi, saudara. Selama 40 tahun itu, dari mulai Yesus lahir sampai kemudian Yerusalem dihancurkan, rentang waktu 40 tahun itu. That crimson, kain kirmisi itu tidak lagi berubah jadi putih, tetap jadi merah. Dan mereka selalu berduka cita, mereka selalu bertanya-tanya mengapa Allah tidak mengampuni dosa umatnya, mengapa Allah tidak mengampuni dosa kami. Lihat, saudara, karena Kristus itu telah lahir, hidup di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tolak. Luar biasa, bukan, saudara? Gambaran-gambaran tentang darah ini. Oleh karena itu, mari kita lihat sama-sama sekarang. Ya, dengan sangat sederhana dalam Matius pasal ke-26. Matius pasal ke-26. Matius pasal 26 ayat ke-27. Sampai 28. Sesudah itu ia mengambil cawan dalam perjamuan kudus, malam terakhir, Paskah terakhir, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, inilah gambaran yang diambil oleh Kristus mengenai apa? Redemption and substitution. Penebusan dosa. Yesus mati, substitusi. Seharusnya kita yang digantung di salib. Tapi hari itu anak domba Allah yang tergantung di atas kayu salib. Menebus dosa kita semua. Yang kedua, ratifying a new covenant. Meratifikasi perjanjian yang baru. Bahwa hari ini kita hidup bersama dengan Kristus
di dalam hukum-hukum Kristus saja. Amin Bapak Ibu. Hari ini, kalau engkau belum bertobat, kalau engkau masih hidup dalam dosa-dosamu, saudara, selalu ada darah perjanjian yang akan membasuh bersih semua dosamu. Kalau engkau mau datang dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, datanglah kepadanya apapun keadaanmu hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya setiap kami yang hidup dalam kesia-siaan, kami masih hidup dalam kelemahan, kami masih dalam dosa-dosa kami. Tuhan, kami datang kepadamu, merendahkan hati kami, merendahkan hidup diri kami. Tuhan, memeluk Engkau, ampuni kami. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kami diampuni, dosa kami dibasuh bersih, dan kami hidup baru bersama dengan Kristus dalam perjanjian yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Let the powerful imagery of blood, gambaran yang luar biasa mengenai darah ini, tentang dam ini, tinggal di dalam hati kami, dalam roh kami. Kami pahami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya kita semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Dia lebih dalam lagi. God bless you all. Amin. From this water, drink from this water, and you will never